Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional. Amin, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah. Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya sesuai kata dan perbuatan. Di Majelis Syuro saya menyampaikan ini juga. Bahkan kalau bahasa saya, kalaupun kita takut quote unquote digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat gitu. Karena gebukan masyarakat pemilih directly. Nah, tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah perbincangan yang sangat menarik. Kenapa dikatakan sangat menarik? Tak lain adalah karena perbincangan ini saya yakin adalah merupakan pikiran dari warga negara Republik Indonesia akhir-akhir ini. Dan yang memperbincangkannya adalah tokoh-tokoh yang integritas dirinya telah teruji selama ini. Mari kita saksikan bersama dan semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita tentang nasib bangsa dan negara kita Republik Indonesia tercinta ini ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat berjumpa lagi di YMC Yusuf Martak Channel dalam acara Rutan. Nah, ini lagi-lagi Rutan nih. Ruang tahanan ya. Wah, Rutan adalah ruang tanya. Nah, kira-kira hari ini kita akan membawa atau mendiskusikan di mana topik yaitu membangun atau membungkam politik oposisi. Nah, yang pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa pasca Pilpres, sidang MK dan lain sebagainya, maka kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi kita tetap bersuara dan kita tetap berada di jalur perubahan. Begitu, Mas Bibi. Nah, perubahan adalah keniscayaan. Adalah keniscayaan. Orang yang tidak berubah dia udah end game. Asal jangan kayak ini, kayak apa? Barack Obama. Dia bilang change, yes we can. Perubahan, ya kita bisa. Lalu kemudian begitu dia periode kedua, ya Anda sudah berubah. Jadi Anda sudah berubah. Jangan-jangan Obama belajar sama politikus Indonesia kan. Nah, dalam topik ini saya kedatangan tamu-tamu terhormat kita, yaitu Profesor Refli Harun dan Bambang Wijoyanto. Saya Al-Mukarram. Selalu senyum. Al-Mukarram. Ya, Al-Mukarram Bambang Wijoyanto. Provokator, sama-sama provokator. Provokator sekarang. Dan masih ada kursi kosong, kursi panas. Ini yaitu tamu kita nantinya Mardhani Alisera. Yang akan datang adalah Tapi Mardhani Alisera. Kursinya kursi saya kasihkan ke dia nanti. Oke, iya. Siap. Karena dia tamu ya. Ya. Tamu-tamu yang baru kita datang. Tamu tidak tahu diri. Dia tamu beneran. Nah, Bung Refli. Iya. Kita ini sekarang dalam posisi kita tetap konsisten ya, akan melakukan perubahan di mana tujuannya bagaimana menyelamatkan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia.
Tapi kita ini selalu dianggapnya belum bisa move on, kita dianggapnya masih belum bisa menerima, karena dianggap bagi mereka menganggap bahwa semua sudah selesai, hanya dengan ukuran apa yang dilakukan oleh mereka telah berhasil. Apakah keberhasilan itu didapat dengan sportivitas tinggi atau tidak? Nah, Allah dan mereka saja yang tahu. Oke. Nah, tapi dalam hari ini kita akan membahas bagaimana kita memberikan pemahaman agar rakyat ini, masyarakat ini benar-benar cerdas dalam memandang perpolitikan yang terjadi pada 2024, yang mana ini adalah runtunan dari 2014 dan 2019. Nah, kira-kira menurut Bung Refli, apakah niat-niat tulus ikhlas kita ini nantinya akan bisa terrealisasi, atau kita akan mendapat hambatan, atau kita harus melewati hambatan-hambatan yang kita hadapi? Gimana kalau dari sisi Bung Refli? Iya, makasih saya sudah Ya. diundang kembali di Yusuf Martak channel YMC, walaupun singkatannya YMM. Saya lihat YMM, Yusuf Muhammad Martak channel ya. Dan ini juga disiarkan di RH Channel, kemudian di channel-channel lainnya ya, Mimbar Tube dan teman-teman lainnya. Jadi ada beberapa channel. Termasuk ini? Termasuk ABW ya? Bambang Wijoyanto NBW. channel. BW ya? BW channel ya? NBW. Oh, NBW live juga. NBW, sorry. Oh enggak ya. Jadi ada beberapa yang Oke. live delay, ada yang live ya. Jadi saya sama Mas BW saya ingin mengatakan bahwa yang namanya oposisi atau beroposisi atau keinginan berdiri di luar pemerintahan itu a choice, pilihan. Pilihannya. Tapi kan pilihan itu kan harus di-guide oleh sebuah tujuan, idealisme, keinginan itu. Nah, menurut saya kita berdiri di luar pemerintahan itu bukan karena kita menjalankan politik sakit hati. Tidak, itu kesadaran penuh menurut saya memenuhi fatsun politik. Karena kita orang yang kalah. Begitu. Kita mendukung paslon 01 dan paslon 01 kalah. Makanya fatsun politiknya harusnya kita tidak menggoda yang menang untuk mengajak-ajak, kan begitu. Kita tetap berdiri di luar pemerintahan. Makanya kita nanti tanya nih PKS bagaimana. Itu satu. Dan jadi kesadaran kedua, karena memang yang namanya sunatullah itu kan ada yang memerintah, ada yang di luar pemerintahan. Jadi keinginan pemerintah bahwa wah, mari kita bersatu, seolah-olah bahwa membangun bangsa dan negara itu harus selalu berada di sisi pemerintahan dan sifatnya materialistik, ya kan? Anda bangun apa? Bangun jembatan kah? Atau bangun apa? Distribusi sembako dan lain sebagainya. Padahal kita kan bisa membangun karakter bangsa melalui apa sarana-sarana, apalagi sarana telekomunikasi, sarana informasi ini kan tidak lagi eksklusif. Ya. Semua orang bisa punya televisi dalam tanda kutip, sehingga sarana-sarana tersebut tidak lagi bisa dimonopoli. Sehingga berpolitik oposisi itu juga politik pencerdasan kan? Ya. Kita nanti bandingkan. Nah, tetapi memang selalu ada godaan kekuasaan. Seperti misalnya pernyataan Surya Paloh ya. Saya merasa karena saya pendukung 01 sah saya menyebut nama, kan Mas BB, karena dia mengatakan bahwa yang namanya menjadi bagian dari pemerintahan itu tidak bisa setiap saat. Menjadi oposisi bisa setiap saat. Oh. Saya merasa surprise dengan pernyataan begitu. Menjadi oposisi bisa setiap saat, tapi menjadi bagian dari pemerintahan tidak setiap saat. Betapa jujurnya dia itu kan. Artinya dia ingin mengatakan bahwa jarang-jarang ini kalah diajak. Kira-kira begitu kan. Padahal fatsun politiknya harusnya dia mengatakan, saya kalah, saya hormati hasil, ya kan. Walaupun kita tahu itu curang, tapi saya ingin mengontrol. Apalagi kalau misalnya pakai standar tinggi seperti yang saya sebutkan. Haram hukumnya. Misalnya kita mengendorse pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang. Paling tidak kita yang meyakini dan 3 hakim Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kalau bilang, siapa bilang terbukti kecurangan? Enggak terbukti. Loh, ini ada 8 orang, kita mengatakan bahwa pemilu ini curang. Kepada ke-8 orang hakim Mahkamah Konstitusi.
Lalu hanya 3 orang dalam tanda kutip yang mengatakan ada kecurangan, 5 tidak. Kira-kira curang nggak sih? Iya. Kan ada kecurangan. Kecurangan Paling tidak menurut 3 hakim konstitusi, kecuali 8-8-nya mengatakan tidak ada kecurangan. Dan yang 5 juga mengatakan ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran juga, pelanggaran etika minimal. Jadi karena itu moral standing kita masih kuat untuk mengatakan ini ada kecurangan, kita berdiri di luar pemerintahan. Nah, kita harus menantang mereka untuk berani juga menyatakan berdiri di luar pemerintahan itu adalah sesuatu yang sehat. Karena logika pemerintahan itu selalu begitu. Ya adalah kita memulai lembaran baru, kita rangkul semuanya. What? Apa yang perlu dirangkul? Ini kan division of labor. Kemarin kita diskusi atau debat juga di salah satu stasiun televisi, saya bilang begini, kalau kita bicara persatuan itu, ada 3 terminologi yang kita harus pisahkan. Nation, bangsa, kemudian government, pemerintah atau pemerintahan, kemudian berikutnya lagi adalah state, negara. State, sebagai bagian dari state, state itu kan ada yang 3 unsur itu, bukan state dalam pengertian government, tapi state itu ada government, ada society, penduduk, dan ada wilayah. Sebagai bagian dari negara, bahkan bagian terbesar, maka kita harus bersatu, ya, no doubt. Lalu sebagai bangsa, nation, bagian dari nation, kita harus bersatu. Karena itu persatuan, kita tidak boleh berdiri di luar garis batas demarkasi persatuan Indonesia sila ketiga. Tapi government itu berbeda. Government itu hanyalah salah satu unsur dari negara, kan? Jadi ada government yang memerintah, ada civil society di luar pemerintahan, ada political society, sebagian memerintah, sebagian tidak memerintah. Karena itu diikat oleh, kalau kita bicara demokrasi, check and balances, baik within the parliament, di dalam parlemen, maupun out of the parliament. Kita ini barangkali membangun oposisi di luar parlemen. Betul. Nah, kita harapkan ada partai yang membangun oposisi di dalam parlemen, entah itu PDIP atau PKS, sehingga nanti ya mudah-mudahan ada 2 isu besar, kan? Isu pertama adalah membangun peradaban politik yang lebih sesuai dengan sunatullah. Peradaban politik yang makrifat gitu ya. Waseh. Kemudian yang kedua adalah melakukan oposisi terhadap tema atau isu tertentu. Kan tidak mungkin juga misalnya konfigurasi politik itu pasti itu terus, kan? Misalnya nanti kita sorongkan presidensial threshold dihilangkan. Kalau seandainya PDIP yang oposisi tidak setuju dengan penghapusan presidensial threshold, berarti kita untuk tema itu kita berseberangan. Jadi ada oposisi yang sifat yang lebih menuju hakikat sunatullah, ada oposisi yang tematik sifatnya. Nah, hari ini kita bicara oposisi yang sifatnya sunatullah. Ya. Bahwa kita ingin menjadi bagian dari kebaikan karena kita tidak percaya pemerintah ini pemerintah yang didapat dengan cara yang baik, amanah, maka teori yang paling mungkin adalah saya selalu mengkhawatirkan kalau hulunya kotor, hilirnya susah bersih, walaupun pakai teknologi Israel untuk menawarkan air laut, filterisasi air laut, karena ini filterasi politik yang punya watak. Kalau air kan nggak punya watak gitu. Itu untuk openingnya. Betul. Jadi begini Bung Refli ya, kalau saya melihatnya dari sisi tetap saya konsisten. Konsisten dalam arti kata saya tidak mau kebawa oleh arus bagaimana masalah proses-proses hukum dan lain sebagainya. Karena apa? Kecurangan itu tidak perlu repot-repot mencari ini ada kecurangan atau tidak. Pasti debatable. Kalau katanya jumlah, nanti katanya inilah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaan, ada nggak kesalahan yang fatal dibuat waktu MK? Ada. Diberikan sanksi hingga diberhentikan dari jabatan. Ya, pelanggaran yang sifatnya etis. Setelah itu di KPU, ketua KPU-nya juga sama. Nah, apakah ini bukan kesalahan, bukan kecurangan yang sudah dipersiapkan? Nah, jadi ini yang harus kita dengungkan terus, konsisten. Jadi ini adalah tahap awal dari semua kecurangan. Karena bagi saya, kegagalan Jokowi memperpanjang 3 periode, lompat kepada tahap kedua ingin diperpanjang 3 tahun,
Setelah kedua-duanya ini dia gagal, dia kalap, dia menghalalkan segala cara, maka dipaksalah yang namanya paman ini tadi, ipar ini tadi, bagaimana caranya harus menggugurkan putranya. Kalau tidak ada putra Jokowi, ya bagi saya Prabowo tetap roda gagal. Bukan karena 3 kali, Hovifah pun pernah 3 kali gagal, tapi akhirnya berhasil, tapi bukan dengan kecurangan. Tapi ini kan jelas nyata-nyata, cuman ya sudahlah. Kita mengharapkan patriotis dari Pak Prabowo, ya rupanya Pak Prabowo lebih mementingkan kemenangan. Nah, makanya kita jangan terlalu jauh di mana mencari-cari, karena mereka selalu menyatakan 58%. Dengan 58% berapa sih mau dikurangin atau dan lain sebagainya? Toh tidak bisa mengejar. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa ini sudah disetting sejak awal. Bahkan nanti kita bisa melihat daripada pembentukan kabinet. Orang-orang yang masih dipertahankan pasti orang-orang ini yang tadinya berjasa. Gitu Mas Piwi. Dan yang berjasa itu yang bermasalah. Iya pasti. Dari awalnya memang sudah bermasalah. Nanti pada tema dan berikutnya pasti kita buka nama. Sekarang jangan dulu. Takutnya nanti tiba-tiba dia nggak diangkat. Nah, begitu diangkat baru kita bilang ini yang kita sebut pada tanggal sekian-sekian. Saya mau masuk di tema ini. Siap. Silakan. Yang pertama gini, seolah-olah kita sudah selesai dengan proses kemarin. Saya ini kadang-kadang kalau beliau ngomong ini bukan apa yang disampaikan saya dengar, tapi saya melihat wajahnya terus. Kapan dia nggak senyum? Gitu. Kalau beliau ini ketawa, kalau ini senyum. Artinya lebih ceria yang di sini. Bukan. Lebih misterius. Dua-duanya adem. Lebih misterius di sini. Kayak ada senyum Cleopatra, ada senyum. Iya. Jadi yang pertama, proses Pilpres sudah terjadi. Betul. Dan itu tidak bisa diulang. Ya. Tapi ada fakta kecurangan itu tak bisa dilupakan. Betul. Ada legalitas, tapi ada legitimasi. Anda memperoleh legalitas, tapi legitimasinya bermasalah. Itu nggak bisa dihapus tuh dalam sejarah rekam jejak digital, nggak mungkin dihapus. Tapi mari kita sekarang masuk. Setelah ini kita mau ngapain kan gini? Positioningnya nih apa? Ya. Kata oposisi itu berasal dari apposition. Artinya apa? Position itu adalah tempat, up itu adalah berlawanan. Bukan permusuhan loh. Iya. Jadi menempatkan diri dalam posisi yang berlawanan. Nah sekarang kita harus memberi tafsir tuh, Bang JM itu. Kalau berlawanan apakah itu bermusuhan? Iya. Musuh itu bukan lawan. Iya. Atau lawan itu bukan musuh. Nah di dalam proses bernegara itu diperlukan, makanya kita harus beri tafsir. Diperlukan satu alternatif cara berpikir, cara mengambil posisi, dan cara berpendapat. Ini jadi penting. Supaya apa? Proses bernegaranya itu, kalau dalam istilah review itu, governance-nya itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena perlu ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, ada check and balance, maka kan susah itu. Seolah-olah kemudian semua yang dikemukakan oleh pemenang, yang dihasil dari proses kecurangan, itu sudah justified semua, padahal kan legitimasinya bermasalah. Ada 42% loh yang tidak mau milih. Ya. Yang 58% yang milih. 58% kalau kita kuliti lagi, ini yang dari bansos berapa persen, itu akan terjadi banyak masalah tuh di situ. Nah sekarang balik di posisi. Nah menurut saya kita harus memberi tafsir posisi itu adalah orang yang berbeda dan memiliki alternatif yang mungkin bisa penting bagi governance ini. Karena pada titik itu kemudian orang ini akan memberi perspektif yang mungkin akan membulatkan bahwa ternyata satu tujuan itu bisa ditempuh dari berbagai pendekatan. Nah, pendekatan berbeda, cara berbeda, alternatif itu menjadi sesuatu yang mestinya harusnya dilindungi. Karena dengan cara berbeda itu harmoni bisa dicapai. Jadi jangan salah loh, seolah-olah harmoni itu tidak bisa dicapai kalau ada posisi yang perbedaan atau oposisi. Belum tentu. Perbedaan itu bisa, kalau dalam istilah di Islam kan perbedaan itu adalah rahmat. Nah, kenapa kita tidak mengambil posisi itu? Sehingga kemudian perbedaan itu juga kehormatan dan perbedaan itu juga kemuliaan. Tanpa harus menjadi musuh gitu. Karena ini dipilih presiden dan wakil presiden, pimpinan sebuah negara. Jadi saya ingin mengatakan jangan kita punya posisi, punya pendapat seolah-olah kalau tidak masuk dalam sebuah sistem terus kita menjadi tidak mulia, tidak terhormat. Jadi gelandangan politik. Enggak gitu. Ini tafsir ini yang menurut saya mesti diubah.
Karena cara berpikir konstruktif itu adalah ketika kita bisa mengelola perbedaan. Di pengelolaannya loh, bukan di perbedaannya. How to managing posisi yang berbeda itu, differences itu ada di manage, kemampuan itu. Nah, yang saya khawatir kalau semua kita ditarik, cara kita membangun pokoknya ada tamu kita sudah datang. Monoloyalitas gitu. Mudah keren kita. Tapi silakan tamu terhormat. Enggak. Karena antum itu tamu utama, kalau kita tamu tetap. Tapi kayaknya agak didekatin lagi. Barang bebet ya. Enggak apa-apa sini. Nah, biar masuk semua, tercover semua. Oke. Nah, boleh dilanjut, nggak apa-apa? Monggo. Jadi tadi saya baru menjelaskan apa itu oposisi. Oposisi dari position yang berbeda, itu berbeda. To oppose. Ya, to oppose, dan itu artinya bukan musuh. Berlawanan itu tidak harus kemudian kita jadi musuh. Nah, yang paling kedua juga tafsir kita mengenai oposisi ini seolah-olah kalau oposisi itu tidak menimbulkan rahmat. Justru perbedaan itu bisa menimbulkan rahmat. Nah, itu sebabnya kita memerlukan perbedaan-perbedaan. Perbedaan pun bisa menimbulkan persatuan. Cara memandang yang berbeda tidak berarti kemudian kita harus berkelahi dan tidak bisa mencapai. Jadi, mengelola perbedaan itu yang jauh lebih penting daripada perbedaan itu sendiri. Poinnya sebenarnya itu. Keren. Kayak Mas Anies ya. Tapi hati-hati, kita mau nembak dia. Jadi Mas Bebe, tidak banyak orang tahu. Iya kan? Yang tahu itu hanya orang yang mendekati kita gagal. Orang menganggap kita ini orang yang selalu berada di posisi kecewa, sakit hati, dan barisan sakit hati, dan lain sebagainya. Padahal kita ini melihat dari sisi yang berbeda. Kita melihat kita inilah yang merasa bahwa kita ini tidak tergadai atau tidak gampang dipengaruhi, dan kita memandang mana yang benar, mana yang tidak. Di mana ada kecurangan, di mana yang tidak ada kecurangan. Karena kadang-kadang saya juga merenung pada diri saya sendiri, kenapa ya kok dari dulu gue ini nggak demen sama yang sudah mapan gitu. Jadi sampai membangun kedekatan pun, padahal kalau saya mau ke partai manapun juga teman di mana-mana, demennya sama PKS saja. Jadi sudah terbiasa. DNA ini revolusi. Cuman begini. Nah, mumpung ada PKS kan. Tentu pemirsa kita, baik YMC, Yusuf Martak Channel, dan channel-channel lainnya, termasuk Refli Harun Channel dan Bambang Wijoyanto Channel, itu kan tanya kepada PKS ini mau apa sih? Kemarin itu kan agak menohok juga kita. Kami menyediakan karpet merah. Wah, luar biasa kan? Untuk datang. Tapi kagak datang. Alhamdulillah nggak datang Prabowo sama Gibran. Dia lebih memilih ke NU, ya kan? Nah, ini sebenarnya, saya bicara fatsun politik tadi, kita ini kan berada pada kubu yang kalah secara elektoral. Perkara kalahnya dicurangi itu soal lain, tapi secara elektoral kita sudah dinyatakan kalah. Lalu tiba-tiba partai-partai pendukung ini, baik Nasdem, PKB, itu tiba-tiba dia mau menjadi bagian dari pemerintahan. Sudah declare kan? PKS seperti takut sekali, nggak kebagian tempat. Oh, saya ikut juga gitu. Nah, ini mumpung ada ini. Tapi sebelumnya silakan Mas Bewi, tadi kan belum selesai. Saya mau lanjutin begini. Kata oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu dimuliakan loh. Saya mau cek, mau kita sama-sama diskusi di ancient Greece. Itu pada saat itu ada contoh gerakan politik oposisi yang menghadapi tirani dan oligarki. Ini terjadi. Di dalam ancient Rome itu juga begitu. Ada gerakan populis melawan optimas. Disebutnya itu bukan optimatis. Itu kalangan teknokratik. Jadi gerakan populis ini dimuliakan. Di abad pertengahan, gitu juga. Ketika gereja berkuasa sekali dan absolut kebenarannya, ada kelompok-kelompok Renaissance. Jadi saya mau mengatakan oposisi dalam sejarah peradaban manusia itu bukan sesuatu yang tidak dimuliakan. Justru
resultantanya itu akan menyebabkan terjadinya pencerahan gitu. Kan apa yang mesti ditakutin di situ? Perkara tidak ada yang tahan tidak beroposisi itu soal lain. Ya, itu belum sampai situ kita. Saatnya lain lagi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban seperti itu. Dan kemudian kita juga periksa bagaimana pergerakan Indonesia modern. Bang JM, saya panggil sekarang Bang supaya kelihatan anak muda gitu. Mari kita periksa sejarah Pangeran Diponegoro. Kira-kira kalau tidak ada seorang Diponegoro, Indonesia masih dijajah Belanda jangan-jangan. Dan Diponegoro itu berangkat karena kolonialismenya itu udah dahsyat luar biasa dan ingin mengintervensi Jogja. Dimulai dari Islam, tapi kemudian dia membangun nasionalisme di situ. Jadi pertemuan antara kalangan religius dan kalangan nasionalis itu terjadi dalam pergerakannya Diponegoro. Itu sudah terjadi. Dan berkali-kali itu terjadi. Dia di masa-masa perjuangan. Dan dia tadinya sekitar Jogja, kemudian berkembang di Jawa Tengah dan masuk ke Jawa Timur. Dan 5 tahun pergerakan Diponegoro itu menghancur leburkan kekuatan Belanda yang begitu dahsyat. Ruginya minta ampun dia. Dan saya ingin mengatakan lagi-lagi oposisi kayak begitu itu muncul, tapi justru mengayakan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Gitu. Tapi saya kagum sekali nih. Semangat oposisinya Bang BW ini top. Saya belajar dari sejarah mengatakan begitu gitu loh. Jadi sejarah itu sejarah mengatakan. Jadi peradaban manusia ya Indonesia modern. Kebayangkan kalau nggak ada gerakan mahasiswa, kita masih di bawah pengaruh kekuatan Orde Baru. Jadi dan walaupun sekarang kita balik lagi pada paradoks setelah 26 tahun reformasi yang tadi mertua sekarang menantu. Maksudnya kok bisa ya setelah 26 tahun reformasi ternyata kita berjalan di tempat deh kayak treadmill. Nah mungkin itu yang mesti diperiksa. Jadi bukan karena oposisi atau tidak oposisi, justru pembalikan itu terjadi ketika tidak ada oposisi dan oposisi dilemahkan. Itu yang terjadi dari mertua ke menantu itu terjadi karena tidak adanya oposisi. Iya dan itu dalam rentang 26 tahun. Kalau misalnya 5 tahun, oke lah masih kuat kan pengaruh mertua kan. Ini setelah 26 tahun. Dan sesudah 3 kali kalah. Itu kalau mau diperiksa lagi akan menjadi menarik itu. Itu justru perubahan yang tidak menuju kepada perbaikan dan pemuliaan itu di tangan masyarakat sipil. Pemimpinnya kan orang sipil. Berarti apa yang mereka lakukan. Kemerosotan itu justru ketika sipil memimpin. Selama hampir 10 tahun. Berarti apa yang mereka lakukan itu sudah bukan tahap membangun, sudah membungkam politik oposisi. Nah ini tamu terhormat kita sudah datang. Astagfirullahaladzim. Untuk mempertanggungjawab. Kita kasih passwordnya dulu. Bahwa tema hari ini itu adalah tema membangun politik dalam kurung membungkam politik oposisi. Dalam rangka rutan. Rutan. Ruang tanya. Ruang tanya. Di YMC, Yusuf Martak Channel. Yusuf Martak Channel. Yang juga di keren banget ini. Ini berapa channel ini yang live? Channelnya live. Ini kalau apa yang sudah kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan, saya rasa pemirsa ini sudah bisa meraba-raba. Tapi apa yang mau kita tanya dan apa yang akan menjadikan jawaban dari Bang Mardhani Alisera ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi tadi sudah lengkap. Kalau tadi Bung Refli menyampaikan bahwa kita dalam beroposisi ini ada state, ada ini dari sisi parlemennya sudah hadir hari ini. Nah kita ingin mendapat satu pencerahan supaya masyarakat ini tidak bertanya-tanya atau mengambil kesimpulan masing-masing karena ketidaktahuan itu bisa menjadi bola liar kemana-mana. Kira-kira nantinya PKS ini ya kami tidak dalam kapasitas harus mendoktrin atau mengarahkan PKS harus di sana di sini, tidak. Tapi kira-kira dalam menghadapi situasi ini kira-kira positioning apa yang akan diambil sama PKS nantinya gitu. Menurut Bang Mardhani, bukan putusan organisasi. Tapi kalau ada bocoran juga boleh. Otomatis kita lebih soalnya kalau kita lihat biar tajam-tajamin Mardhani sama Sekjen beda. Oh gitu. Jawab ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullah. Matur nuwun Bang Refli Harun, Ustadz Yusuf Martak, Mas BW
senang sekali. Dari awal saya menyuarakan oposisi. Ya, kenapa? Karena proposalnya Amin beda dengan 02, beda dengan 03. Kita nggak ada makan siang gratis, kita nggak ada food estate, gitu. Kita adanya fokus di pendidikan, sumber manusia, sama kontrak farming, dan banyak lagi detailnya. Proposal kita beda. Nah, kalau yang sehat ketika kita tidak menang, berikan kesempatan kepada yang menang untuk memimpin dan kita mengontrol. Karena pandangan saya PKS itu kan partai nilai, partai yang punya prinsip. Nggak enak ngomong partai Islam, takut memberatkan Islamnya gitu. Sehingga apa yang kita katakan ya harus sama dengan apa yang kita kerjakan. Makanya sesuai kata dan perbuatan. Di Majelis Syuro saya menyampaikan ini juga. Bahkan kalau bahasa saya, kalaupun kita takut quote-unquote digebuk katakan sama rezim, saya lebih takut digebuk sama pemilih dan masyarakat gitu. Karena gebukan masyarakat pemilih directly. Kalau rezim masih bisa kita lawan dengan good governance, tata kelola, civil society, media yang terbuka. Apalagi pemilih cerdas pilih PKS loh. Nah, apalagi Jakarta menang kan? Betul, PKS. Bogor juga saya dengar. Betul, Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta itu daerah-daerah yang menjadi sebenarnya barometer tingkat kemajuan nasional milik PKS. Tapi karena memang quote-unquote kelas menengah kita tidak tumbuh berkembang, situasi keagamaan kita lebih ke ritual, tidak ke spiritual. Ketika dapat guyuran bansos, dapat mobilisasi dan juga bentuk-bentuk dapat gentong babi macam-macam agak berubah gitu loh, atau agak bahasa gini, kita tuh sama PKS selalu, tapi izinkan pada hari itu aja kita nggak ikut PKS karena kita dapat sesuatu itu tuh. Akhirnya terjadilah. Tapi buat saya tidak boleh dimarahi. Jangan pernah menganggap masyarakat itu salah, jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh. Yang ada kita yang tidak mampu menjaga dan mendidik masyarakat. Jadi saya loud and clear oposisi. Luar biasa. Tapi pertanyaan lanjutannya, kalau finally PKS kemudian memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, baik karena mengikatkan diri maupun diajak, gimana? Mekanisme organisasi pasti akan ditempuh. Akan ada musyawarah, dan di musyawarah saya tetap akan seperti saya kebetulan anggota Majelis Syuro yang kemarin juga sebenarnya kalau boleh saya petakan 70% lah oposisi. Majelis Syuro itu jumlahnya 99? 99, 70%-nya oposisi, 30% berpikir bukan sebenarnya gini. Koalisi dan oposisi nomor 2 di kami, tapi gimana biar dakwah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ada yang menganggap dakwah tumbuh berkembang tuh dengan oposisi jauh lebih efektif, tapi ada yang bilang kita udah 10 tahun nih di oposisi dan suara kita nggak nambah-nambah juga, dan how low can you go, berapa lama kita bisa tahan untuk segera bisa. Jadi mungkin tawaran ini menarik. Jadi pandangan saya, mereka yang pengen koalisi juga saya tidak bisa menyalahkan, ada dalilnya, tetapi saya lagi-lagi berpendapat oposisi jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih tepat buat PKS. Karena sudah terbukti. Betul. Dalam kondisi oposisi, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terinjak-injak, PKS selalu. Betul. Tapi ini ada paradoks ya, nanti mungkin Mas Bewi juga bisa tambahkan, bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardhani, ini PKS sudah 10 tahun oposisi. Kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini? 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu. Untuk sementara ya masih ada sengketa di. Saya dengar bahkan 7 yang saya dengar. Mestinya dapat 7. Ya, saya dengar, tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53. Dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS. Karena wingnya sama ya, mainstreaming politiknya sama. Tapi kok tiba-tiba PKS, saya juga heran tambah 3.
Saya ini pemilih PKS, frankly speaking, ya. Sudah 2 edisi terakhir, tapi saya akan coret kalau PKS nanti bergabung dalam pemerintahan. Lebih baik kita terus terang kan. Kehilangan 1 suara. Iya, minimal kehilangan 1 suara. 1 suara 1 channel ini. Iya. Nah, jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10. Itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai, ya kan? Jadi party of value, ya. Kalau dia masih punya nilai, maka memang orang akan menghadang di sana sini. Saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia, yang tidak ingin PKS besar. Kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai itu kan karena party kan, dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya, maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan. Toh PAN tidak menjadi partai yang lebih baik dibandingkan PKS kan, walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa. Ada orang mengatakan, wah ini kan PAN kalau tidak pragmatis begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3. Enggak juga menurut saya. Nah ini kan juga menarik kan. Jadi apa yang mau kita contoh? PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS. Lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda, jalan oposisional kemarin itu tambah 10 kursi. Walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kan. 14 banyak. Kemudian PDIP berkurang banyak kursinya. 18 PDIP. Nah, saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, wah agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan. Semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari ini. Saya mau lihat dari sisi yang agak beda. Iya. Proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan. Iya. Dari situ ya asumsinya. Kalau tahun lalu the ruling party-nya adalah PDI, maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI, belajar konsisten. Apa yang kau janjikan, itu yang di-delivery. Sehingga kalau tuh ada kekurangan, karena ada masalah di situ. Kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme, artinya pragmatisme itu kan menjual janji juga, Bos. Yeah. Begitu nanti dia lihat dia nggak ingin, dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum. Dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intention kecil, tapi kemudian tetap menang, bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan tapi terus nanjak. Karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton. Iya, karena politik nilai akan di situ pengkaderan. Kecuali dia pas lari maraton dia melipir. Bukan. Kalau melipir nggak bisa lagi. Melipir itu naik mobil dulu. Contohnya bukan itu, Rev. Kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping. Yang ini pakai doping nih. Bisa menang tapi dibatalkan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda maksudnya ya. Boleh kita. 2024 ya kan, opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal didapat oleh PKS. Tapi 2019 ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui. Lebih parah. PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50. Nah, kan sekarang 50. Sebelum 40 2019. 40 ke 50, 50 ke 53. Iya. Dan dicurangi PKS. Oh pasti. Makanya nanti pada saya bayangkan jangan-jangan salah ini. Pada intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya. Yang didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang haramnya. Jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi oportunis. Itu yang dilakukan. Justru di 2019 itu terjadi turbulen besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar. Iya kan? Itu bisa dilewati. Jadi tidak naik lagi 10 kursi. Dan naik 10 kursi. Paling itu berapa kursi? 57. Oh, 57 tahun? 2009. Oke, karena pada waktu itu ada soal daging-daging itu ya, turun 40. 57, 40, 50, karena dia tadi 53. party of value. Jadi kalau party of value itu salah sedikit nggak saja, boleh salah sama sekali. Dan tidak diampuni. Ada 3 soal lagi yang menarik untuk diperhatikan. Insya Allah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas. Insya Allah. Ya kan? Ya. Kan semuanya pada akhirnya
makan siang gratis juga kan untuk mencerdaskan. Asal bergizi. Dan tidak dimulai 2029. Mungkin yang kasih makan zong kan, dikasih makan yang bergizi. Dan orang akan periksa makannya bergizi apa Tapi sudah dikoreksi. Makan siang tidak untuk semua penduduk katanya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti orang akan menilai ini bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis, kita nggak tahu. Cuman bagian yang pertama adalah insya Allah Indonesia akan menjadi orang cerdas. Nah, orang cerdas akan menilai kan. Orang cerdas kan berbasis pada politik value itu. Kecuali orang cerdas yang oportunis. Itu bagian pertama. Jadi trennya orang-orang yang konsisten itu akan meningkat. Itu yang pertama. Terus bagian yang kedua, ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen. Tapi adalah membangun trust. Dan fondasi. Yes. Karena trust itulah yang menjadi fondasi dari peradaban. Jadi saya mau bilang begini. Kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust, maka dia akan pasti dihukum. Dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban. Trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu akan membangun peradaban. Nggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan. Jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya. Boleh aja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun dan berapa pengikutnya. Betul. Nggak sampai 100 orang. Bahkan 900 tahun. Bahkan anak istrinya sendiri nggak mau ikut. Gitu. Jadi memang proses panjang yang harus diikuti. Memang mengambil jalan koalisi tidak mudah. Karena begitu ngambil jalan koalisi, kita harus menempatkan di mana posisi kita. Apakah kita tetap akan mengkritisi? Impossible kan? Sudah ada di oposisi. Berarti kita akan ikut mengamini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik. Nah, ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya ini ya. Yang susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah, saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah, ya, tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal orang kalau misalnya bekerja di wilayah idealisme memang nggak banyak, kan pelan-pelan dia kan gradual gitu. Nah, sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti, ada partai yang sedang berpesta kan begitu. Wah, ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti. 10 tahun sudah puasa, masa 5 tahun mau puasa lagi. Makanya saya katakan, dari 3 partai pendukung 01 ini, kan 2 kan mu'alaf oposisi sebenarnya kan. Mu'alaf saya bilang. Nasdem beroposisi sejak mendeklar Anies tanggal 2 Oktober lah ya, 3 Oktober 2022. Kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi. Yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September. Jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi. Kalau Demokrat lebih gelap mata lagi. Nah, jadi mereka kan mualaf enggak dong. Demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk. Iya, Demokrat beda lagi kan. Nah, yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti Demokrat, apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan. Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah partai-partai. Dan selalu kita. Saya lihat PKS itu belakangan ini selalu terakhir. Memutuskan mendukung Anies, deklarasi terakhir. Dengan Muhaimin terakhir. Ini insya Allah terakhir yang tidak salah. Okay, nah, kita ingin dapat lagi nih, masukan lagi atau mau bertanya saya kepada Bung Mardan ini mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi ini sudah pasti sering dibahas ya di
di tingkatnya di Majelis Syuro ya, Majelis Syuro ya. Antum di Majelis Syuro ya, Masya Allah. Apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya itu, kalau boleh tahu? Kalau secara umum sih tetap kerangkanya kerangka dakwah ya. PKS ini kan lagi bereksperimen dengan menjadi partai dakwah. Apa itu partai dakwah? Partai berbasis nilai. Partai yang ingin mewujudkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam itu, dia harus, bahasa sederhana, harus punya mandat sehingga dia bisa mendelivery programnya. Udah kita 10 tahun bersama Pak SBY, berbahagialah kita dengan segala hal bisa memberi mandat. Koalisi 10 tahun di Jokowi juga buat kami bahagia karena kita bisa menjadi pengontrol. Karena satu-satu yang efektif yang sering disebut Pak Jokowi kan tinggal 8% aja nggak setuju ya, 8% itu ya PKS itu loh. IKN kita menolak, Omnibus kita menolak, Omnibus kesehatan kita menolak, hampir sebagian besar kita menjadi penolak gagasan besar pemerintah. Minerba nggak nolak. Minerba itu tahun berapa ya? Saya tahun perlu 2021. Perlu dicek kenapa itu tidak menolak. Nah itu saya tidak terlalu ngeh. Nah tetapi ala kulli hal memang dasar mereka yang koalisi atau oposisi tetap kerangkanya dakwah. Jadi saya pribadi menilai mereka yang pengen koalisi punya dasar bahwa mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Emang konsep kenegaraan kita kan sebenarnya tidak. Oposisi koalisi itu kalau parlementarian gitu lah. Kita kan sistemnya sistem presidensial ya. Di mana yang menjadi oposisi itu adalah legislatif. Nah, legislatif itu punya controlling function gitu. Nah, tetapi memang ketika itu masuk kepada top gun legislatif, semuanya nurut lah gitu loh. Kalau bahasa Mas Bambang Pacul, Korea semua gitu loh. Karena gitu tidak individual basis. Iya, jadi tidak kita individual. Posisionalnya tapi tidak individual tidak basis. Individual karena ada juga mekanisme PAW. Sekali macam-macam ada ancaman PAW dan lain-lainnya. Nah, ini pandangan saya tetap husnuzon. Mereka yang mau koalisi ada dalilnya, tapi saya pribadi tetap menegaskan justru kalau kita ingin berpegang kepada partai dakwah, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan harus selaras. Buat PKS di koalisi atau oposisi dua-duanya mulia kok. Di oposisi kita dapat pahala dan dapat kesempatan berdakwah, di koalisi juga. Nah, tetapi dalam posisi sekarang karena kita selama 10 tahun ini sudah membangun brand oposisi yang baik, di Pilpres juga kita bersama Amin yang luar biasa dan suaranya naik 1 juta lebih loh PKS, dari 11,5 sampai 12,5 juta, besar itu. Bahwa angkanya dikonversi menjadi 53, pandangan saya ini ada detail-detail yang harus diperhatikan, contohnya strategi perdapil, strategi penokohan, karena di Indonesia ini yang namanya partai kalau nggak punya tokoh ya dia akan merayap, tapi partai yang punya tokoh dia akan melompat gitu loh. Kenapa? Tokoh inilah yang memudahkan. Kami pernah buat FGD, ya, Bang Refli, Ustadz Yusuf sama Bang BW, Mas BW, partai itu ya tokohnya, ketumnya. Nah, kalau ketumnya representasi penokohan yang bagus, maka dia akan banyak mendapat kreditnya. Dia akan dapat kredit. Tapi kalau ketumnya tidak menjadi tokoh yang nggak stand out among the crowd, itulah. Nah, di PKS kebetulan kita tuh punya sebenarnya bukannya aturan ya, konsensus. Ketua umum partai kita tuh nggak pernah 2 periode. Mulai dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, pertama Nur Mahmud Ismail, Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Ustadz Lutfi, kemudian ada Sohibul Iman, ada Ustadz saya, semuanya satu periode itu gitu. Sesuai ADRT? ADRT tidak membatasi. Tidak membatasi. Ya, tetapi tradisi di kami itu Hifatul Sembiring setelah Ustadz Hidayat itu rata-rata satu periode. Dan sehingga di politik ini membangun ketokohan
ini Bung Refli Harun udah berapa puluh tahun ini menjadi oposan dengan Ustaz Yusuf, Mas BW, kalau 5 tahun terus hilang peredaran, ya dia start from zero lagi. Nah, saya sedang usul waktu di 2000, kami Majelis Syuro sebelum kan Ustaz Sehu 2020, saya juga anggota Majelis Syuro 2015 sampai 2020. Di akhir 2019 itu, Muhammad dari 2020, saya bilang, ini Sohibul Iman ini lagi posisi top newsmaker. Ketika ada pelukan kebangsaan sama Bang Surya Paloh yang bagus, saya bilang lanjutin aja Pak Sohibul Iman presiden periode kedua itu loh, sehingga kita punya bagus dan Sohibul Iman punya banyak sekali nilai tambah yang kapasitasnya, intelektualitasnya, integritasnya, wah luar biasa itu. Tapi ternyata Pak Iman juga udah berat 50, udah yang lain. Pak Iman juga nggak mau gitu loh. Oh, itu atas kesadaran ya, bukan karena kalah dalam pemilihan enggak ya? Enggak ada. Enggak udah satu. Hebat Cukup sekali ya. Udah cukup. Tapi bahkan Ustadz Sehu ketika kepilih itu nangis, jangan saya Ustadz, saya tidak punya track record. Wah, saya kan. Yang milih di antara 99 itu ya? Yang 99 itu milik Ketua Majelis Syuro. Nah, Ketua Majelis Syuro nanti memilih, nanti ditawarkan lagi ke MS. Ini usulan kita, setuju gitu. Ya, 99 itu memilih Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro. Lalu Ketua Majelis Syuro memilih presiden. Iya. Oh, individual dong berarti. Iya. Formatur tunggal. Tapi kita coba ada diskusi ini. Jadi memang partai kader, jadi memang begitu. Yang pertama begini, di dalam sejarah politik Indonesia modern ternyata ada 2 tren yang berkembang. Tren pertama, ada yang ketua partai politiknya melakukan proses demokrasi, dipilih, tapi tidak ada demokratisasi internal. Jadi sejak reformasi sampai sekarang, ketua partainya itu terus gitu loh. Ada yang mengalami proses itu. Saya tidak menilai ini jelek atau tidaknya, cuma saya lihat tren. Emang partai apa yang nggak pernah ganti? Ada dong. Banyak. PDIP. Oh, PDIP. Ya gitu sebut dong. Jangan. Ada, tapi PDIP mending. Yang nggak pernah ganti tapi kecil terus tuh PBB. Banyak hal yang ingin kita share, tapi menurut saya nanti ada banyak kesempatan. Insya Allah di lain kesempatan. Sekarang Bung Mardhani Alisera, saya minta closing statement yang paling menarik. Jangan lelah, terus berjuang, tapi juga harus cerdas. Jadilah oposisi, tapi pastikan 2029 menang pemilu. Dan ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Karena pandangan saya, posisi Pak Jokowi itu sekarang tuh very super power, gitu, mengalahkan partai-partai yang lain. Bayangkan kalau kita punya presiden yang cerdas, yang berintegritas, yang baik, maka Indonesia akan betul-betul lebih dekat menjadi negeri yang baldatun. Jadi kecerdasan lebih diutamakan daripada yang super power ya. Apalagi keculasan. Apalagi keculasan, kecurangan dan pembohongan. Itu harus dilawan itu. Terima kasih Bung Refli, Bung Mardhani Alisera, Mas BW, dan seluruh pemirsa. Insya Allah kita bisa bertemu lagi jam 16. Insya Allah kita akan membahas dan akan ikut mengawal jalur perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, dari perbincangan tokoh-tokoh kita ini tadi, setidaknya saya ingin mengemukakan bahwa apabila nanti seluruh partai sudah bergabung kepada koalisi yang memenangkan Pilpres 2024 ini, kita sebagai rakyat tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukan 2 hal. Pertama, kita rakyat haruslah memulai dari sekarang mencatat di dalam hati kita partai-partai yang dulunya tidak berada pada garis koalisi Indonesia Maju. Tetapi ketika koalisi Indonesia Maju memenangkan Pilpres, dia menyeberang ke koalisi Indonesia Maju yang sudah barang tentu
penyeberangan mereka ini tidaklah sesuai dengan aspirasi pemilih mereka waktu pemilu 2024 kemarin, juga waktu Pilpres 2024 kemarin. Ini perlu kita catat di dalam hati kita, bukan kita catat di dalam buku harian kita. Sebab kalau dicatat di dalam buku harian atau di dalam buku catatan, catatan itu bisa hilang, bisa terbakar, bisa hanyut di bawah air bah. Tetapi kalau kita catat di dalam hati, akan tersemat untuk selama-lamanya. Setidaknya akan bertahan sampai pemilu dan Pilpres 2029 untuk kita menjauhi memilih mereka. Yang kedua, kalau seluruh partai telah berada di barisan penguasa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, rakyatlah lagi yang harus menjadi pengawas kekuasaan. Selaku penyeimbang antara kekuatan oposisi dengan kekuatan penguasa. Karena kita rakyat tidak punya kantor, dan kantor kita sudah kita serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di DPR, maka rakyat harus berkantor di jalanan untuk menyampaikan aspirasi, untuk memperjuangkan aspirasi kepada penguasa. Namun semua ini haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau konstitusi negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa